Orang baca di sebuah artikel di media online ya, di suara.com bahwa gaji dosen itu kecil, bahkan lebih besar dari tukang parkir yang ada di universitas tersebut. Kok bisa gitu, Mang? Lah, nggak tahu. Meskipun ini beritanya di tahun 2022 kemarin. Nah, orang patut mengkonfirmasi juga sampai sekarang apakah hal segitu atau gimana gitu ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Saya belum denger gitu dosen demo turun ke jalan gitu. Padahal lebih miris dari buruh gitu kalau dari segi kesejahteraan gitu. Ya tadi Mas, kalau saya kategorikan berdasarkan aturan tentang KPR bersubsidi untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dosen itu udah nggak masuk. Coret pasti reject kalau asli ya gitu, kecuali main di slip gaji gitu. Udah mahal-mahal jadi S2. Nah, masuk KPR bener. dicoret. Kan untuk S2 kita harus mengeluarkan uang berapa? Betul sekali. Berapa Pak kira-kira? Bukan berapa sedikit S2? energi juga. S2 kisaran kalaupun masuk di perguruan tinggi negeri kisaran 7 sampai 10 atau 12 juta per semester. Oke. Itu kan bukan uangnya sedikit, itu Betul baru sekali. biaya kuliah ya. Iya. Baru biaya kuliah plus belum lagi ongkos. Mungkin kalau di luar kota ataupun ngekos, Iya. makan dan sebagainya. Bayangin berapa gitu yang harus dikeluarkan untuk ngemodal untuk S2. Meskipun beasiswa ada tapi tidak semua orang berpeluang untuk dapat itu. Gitu. Iya. Ataupun dan tidak semua perguruan tinggi mau membiayai dosennya untuk sekolah S2. Oh. Enggak semua. Jika tuh sekolah kaditu nitawe hungkul. Jadi ongkosan Karena gitu. kan kualifikasinya harus S2. Harus S2. Dibalikin lagi ke yayasan. Iya. Ternyata gitu responnya, gue di sekolah gitu. Kemungkinan kebanyakan begitu, gue sekolah gitu. Tapi adil ya, ketika sekolahnya udah jadi, misalnya udah S2 nih atau udah S3, nah ijazahnya dipakai. Diperlukan. Makanya agak ngeri gitu ya, agak ngeri dosen tuh kadang karena perlindungan tadi nggak ada asosiasi, baturna diteke sorangan ge beres gitu ya. Adanya dakwah balatnya ya udah sebutnya tuh rentan, kaum yang rentan jatuhnya karena tidak ada perlindungan yang bisa memagari atau membentengi dosen agar tidak diperlakukan di luar undang-undang. Makanya relatif bebas loh. Tapi di institusinya dia tempat mengajar itu dilindungi dong. Dalam atau hal justru apa? Ya dalam hal kalau misalkan ada kasus seperti ini gaji di bawah UMK itu kan harusnya ya dibela, dilindungi. Nah, bentuk perlindungan dari institusi yang menaunginya apa tuh? Seharusnya begitu. Iya. Seharusnya begitu. Tapi yang saya lihat justru perlakuan tidak adilnya datangnya dari institusinya, institusi sendiri, dari institusi sendiri. Karena mereka yang gaji itu variatif. Misalnya gini, ada dari hasil survei saya dari 40 universitas yang ada di daerah Jawa dan Jawa Barat, hanya satu yang ada dosen penghasilan per bulan dari universitasnya itu di atas 5 juta. Ada satu. Sisanya di bawah UMK. Berarti 99% lah gitu ya. 99%. Karena memang ada sebutnya tuh ada klausul yang mengatakan dikembalikan pada kemampuan yayasan institusi atau yayasan penyelenggara ketika dosen terutama swasta. Kalau PNS kan udah dilindungi jelas oleh undang-undangnya kuat. Betul, Pak. Tidak mungkin tidak. Tapi ketika klausul ini yang seolah-olah dijadikan sebagai senjata, padahal tetap aturan wajibnya adalah standar minimal tetap dipakai. UMK. Kalaupun lebih, lebihnya ini dikembalikan ke kemampuan penyelenggara masing-masing. Nah, mirisnya yang pokoknya tidak dipenuhi, yang dicopot adalah dalilnya, yang diambil dalilnya adalah dikembalikan lagi sesuai kemampuan. Padahal itu ada klausul undang-undang kalau suatu lembaga tidak memenuhi UMK, itu bisa didenda sampai 500 juta. Secara undang-undang. Nah, kalau ngomongin perlindungan ya justru
perlindungannya tidak datang dari tempat institusi ataupun tempat yayasan tempat dosen tersebut bekerja. Harusnya itu datang dari ya mungkin asosiasi atau serikat atau himpunan ataupun yang menjadi kumpulan dosen itu sendiri gitu. Ini saya ada pertanyaan, Pak. Oke. Kan kita tidak dapat menghindari ya yang namanya akomodasi dari rumah, minimal lah dari rumah sampai ke kampus itu kan kita butuh biaya. Dan sedangkan dari kita perhitungan per bulan dengan budget sekitar segitu yang kita dapat, otomatis jauh dari kata sejahtera, Pak ya. Mungkin nggak kalau misalkan kita yang berprofesi sebagai dosen, itulah untuk mencari sampingan yang lain, ngajarkah ataukah mencari peluang-peluang untuk mencari penghasilan lebih di luar kerja dosen itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Kalau secara normatif jatuhnya sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi berpengaruh menurut saya ke kinerja. Kinerja artinya dosen itu kan harus berkembang ilmu, terutama dalam pendidikan. Berkembang tuh gini, kapan sih dosen harus mampu mengupgrade dirinya gitu ya? Ketika misalnya dia sehari-hari sibuk dengan bontang-banting cari tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Akhirnya menghambat dong dosen itu tidak berkembang. Betul. Banyak akhirnya dosen yang cari tambahan. Ada yang jadi dagang, ada yang buka usaha atau buka kursus, buka dealer dan sebagainya gitu. Tapi kebanyakan ketika ya mentok di sana gitu, karena ada kewajiban. Dan kalau misalnya mengajar di universitas lain sebetulnya bahaya itu artinya karena dosen tidak boleh mengajar lebih dari sekian SKS. Betul. Dalam kalau tidak salah di 16 SKS lah, 16 SKS dalam satu semester, tidak boleh lebih. Artinya kalau misalnya anggaplah di tempat saya mengajar saya 12 SKS, di tempat lain saya 12 SKS, nah itu udah overload, nggak boleh seharusnya. Yang terjadi sekarang pada kenyataannya apa? Gacong jatuhnya. Di sini ngajar, di situ ngajar, ya melabrak lagi kewajiban. Tapi karena butuh, karena kurang. Karena kurang. Kalau cukup biasanya orang tidak akan mencari ya. Relatif anteng gitu di tempat tersebut, anteng. Tapi karena kurang, akhirnya ya sana kemari gitu, sana kemari. Berpengaruh juga ke sistem pendidikan yang diterima ke mahasiswanya berarti, Pak ya. Akan kemungkinan banyak dosen yang akhirnya sibuk, sulit untuk dihubungi, ngajar jadi jarang. Bimbingan ke rumah. Sambil bawa ikan. Curhat. Minimal bolu Jadi ya. bakal tidak fokus, Pak ya, karena tadi terbagi ke untuk memenuhi kebutuhan dasar si dosen tersebut. Betul. Bahkan sebutnya itu saya sebut peluang karirnya pun dosen itu stagnan, nggak berbeda dengan misalnya pekerja-pekerja yang lain. Ketika sekian tahun bekerja, dia akan naik ke level ini, ke level ini, ke level ini, ke level ini. Dosen memang ada kenaikan levelnya, tapi hanya sebatas di pengakuan saja. Misalnya dari asisten ahli naik ke lektor, naik ke guru besar dan sebagainya. Tapi kan tidak sejalan dengan yang namanya penghasilan. Beda dengan kayak di pegawai lain. Di perusahaan. Beriringan. Ketika supervisor dia kenaikannya seperti apa, tunjangannya berapa, ketika naik jadi manajer berapa gitu. Kewajiban dan haknya stabil. Dan jelas ya, sebutnya itu jelas target. Jadi kalau saya mau ngejar manajer nih, ini apa yang harus saya lakukan biar kekejar. Kalau dosen kan target terpenuhi agak susah gitu. Apa yang harus ditarget gitu. Dan gimana caranya biar saya menjadi masuk ke target itu agak susah menurut saya. Meskipun dengan menjilat. Kan di korporat gitu, Pak. Modalnya jadi penjilat aja lah. Sepertinya itu mah universal gitu. Universal. Dan ini sebutnya itu menjadi demotivasi gitu. Demotivasi. Kayak misalnya gini, kenapa sih harus ngapain gitu. Maksimal gitu gawe-nya secukupnya wae gitu ya, segitu-gitu wae gitu ya. Itu demotivasi, bentuk demotivasi, dan sangat banyak rekan ataupun teman sesama dosen baik di sesama perguruan tinggi atau di beda perguruan akhirnya bae we sahayuna gitu. Kan nggak bagus gitu.
nggak bagus gitu. Akhirnya jalan di tempatnya tadi mudab-dabun gitu, nggak ke atas, nggak ke bawah gitu. Betul. Oke. Terakhir Pak, berbicara masalah harapan, mungkin Bapak mewakili dosen-dosen baik di Garut maupun di luar Garut, apa yang ingin disampaikan terkait harapan Bapak sebagai seorang dosen gitu? Kalau harapan ada ketiga pihak ya, yaitu harapan pertama ke sesama dosen terutama. Ke sesama dosen tuh saya ingin sekali punya cita-cita untuk menjadi dosen-dosen itu berkumpul bersatu. Artinya untuk saling melindungi, terutama dalam hal hak gitu ya. Istilahnya kita bisa kok kalau kitanya bareng-bareng, bukan berarti kita harus hanya menuntut hak ya. Dalam artian misalnya gini, ketika kita berserikat atau berkumpul atau membuat asosiasi yang berkaitan melindungi haknya terutama, di satu sisi kita bisa saling support untuk meningkatkan kewajiban. Artinya jangan hanya menuntut hak dong gitu teh, tapi kewajibannya juga yuk kita benerkan gitu. Yuk kita sama-sama ingetin gitu ya. Artinya seimbang gitu. Ketika haknya terpenuhi, ya udah berarti kewajibannya juga penuhi gitu. Ataupun sebaliknya. Nah, dosen-dosen tuh saya pengen terutama misalnya di Garut lah gitu. Dosen itu punya wadah untuk itu. Itu yang pertama, harapan pertama. Harapan yang kedua adalah kepada para pemangku kebijakan, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Yuk sadari bahwa karena dosen adalah ujung tombak. Ujung tombak dalam kalau dalam dagang itu bermarketing ya. Bermarketing itu adalah ujung tombak dari sebuah produk gitu. Ketika marketing bagus, biasanya perusahaan naik gitu. Penjualan bagus, perusahaan bagus. Dosen itu seperti marketingnya. Oh, kenapa harus kuliah di tempat ini? Asik loh. Kualitas pendidikannya gini loh, kualitas pengajarannya gitu. Nah, gimana caranya untuk membina itu? Yuk, mungkin ya ongkosan lah dengan baik gitu. Ongkosan dengan baik lah. Jangan jauh-jauh dulu deh gitu. Jangan jauh dulu misalnya pakai standar Singapura lah misalnya gitu ya untuk kualitas pendidikan, atau ngajar jatah Belanda gitu, atau misalnya standar Belanda, janganlah gitu, atau standar Amerika. Enggak usah, tapi standar undang-undang yang ada kok. Ada kok yang harus dipenuhi. UMK Garut misalnya tadi Mamang nyebut 2,1. Ya. Minimal itu deh dulu penuhi. Dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya silahkan dibalikan lagi kepada kemampuan kan gitu tadi ya. Betul. Jangan sampai bilang gini, misalnya kita mah apa tuh, kampus apa tuh misalnya gitu ya. Ya kalau lembaganya lembaga sosial, kita bisa mengutarakan itu gitu. Kalau misalnya kita berada di sekolah gratis untuk anak-anak yatim dan duafa, ya mungkin kita sudah sadar dari awal bahwa ya udah kita tuh nggak bisa berharap banyak, hanya sebatas pengabdian gitu ya. Tapi beda kalau ketika penyelenggara pendidikannya kok mungut duit kok. Komersil gitu. Komersil dong gitu kan, jualannya komersil dong. Mahasiswa bayar, dosennya juga bayar dong, minimal pakai standar yang sudah ada. Itu harapan ke lembaga penyelenggara. Sama harapan ke para pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan terutama misalnya pemimpin-pemimpin di level daerah ataupun dinas-dinas terkait. Pengawasan itu jangan hanya ke lembaga-lembaga yang non pendidikan, sebaiknya pendidikan juga diawasi. Karena jangan sampai banyak sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan yang justru melanggar undang-undang kalau menurut saya gitu, cacat hukum. Bahkan ini mungkin tadi saya juga lupa mengatakan tidak ada perjanjian kerja di awal. Nah itu benar Pak. Tidak ada perjanjian kerja bersama. Itu kan harus wajib. Wajib. Tidak ada. Misalnya saya akan dikontrak berapa lama, terus kewajibannya apa, haknya mana, kalaupun cuti gimana, kalau hamil dapat apa, nggak ada. Ini udah cacat hukum dari awal, dan itu tuh wajib sebetulnya, wajib. Jadi karena minim pengawasan, akhirnya orang berbuat sesuka hati dong. Nah ini saya berharap sekali para penyelenggara lembaga pendidikan, baik itu yayasan atau institusi penyelenggaranya, itu menyadari ini gitu ya. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan, saya bisa bilang 90% berperilaku seperti itu.
90% dan ngeri itu. Iya benar. Di Garut ya Pak ya? Dan Atau tempat-tempat lain juga. Beberapa tempat universal jatuhnya. oh Karena mungkin persepsi masyarakat adalah ya dosen elit gitu. Iya. Tadi Iya. profesi elit ekonomi sulit. Akhirnya minim pengawasan. Wah, piraku dosen aman, mungkin bukan kaum marginal, tapi Iya. menurut saya jadi kaum marginal ketimbang Oke. buruh ataupun guru. Para pemangku kebijakan itu harus lebih banyak melongok ke sana gitu. Iya, iya. Atau misalnya di snaker harus dengan getol gitu Iya, untuk iya. mengecek bener nggak ini penggajiannya sesuai undang-undang nggak, prosedurnya sesuai undang-undang nggak, bahkan kayak tunjangan, tukang tunjangan apa sih sebutnya itu, jaminan Jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan hari JHT, tua. ya. Nggak semua ada, Nggak semua. nggak semua ada. Itu sesuatu hal yang menurut saya melanggar kewajiban. Melanggar Iya. kewajiban. Nah, mungkin harus ada pengawasan yang lebih kuat lagi dari para pemangku kebijakan. Jangan sampai los, ya udah deh, karena dianggapnya udah mandiri gitu ya, dosen di los. Banyak loh, banyak. Bahkan salah satu rekan juga ngobrol cerita begini, lamun orang gering, lamun orang paeh, itu bahasanya gitu. Iya. Bahasanya begitu. Yang orang menang naon? Ya. Nggak tahu gitu. Kalau mati ya sudah, berarti tinggal dikubur aja gitu, tidak. Ngeri. Karena kan kalau dalam perlindungan tenaga kerja kan ada Begitu, perusahaan Pak, itu ya. punya klausul kalau karyawannya meninggal, Iya. kecelakaan, Iya. sakit Iya. atau apa. Dilindungi. Tapi kalau di dunia pendidikan tinggi ini sebetulnya nggak ada sama sekali perlindungan itu. Nggak sama sekali muncul. Dan ini ngeri ya kalau saya bilang ya, ngeri. Saya juga ngomong kayak gini juga ngeri ini sebenarnya. Benar. Keringetan. Emang ini Pak, yang saya tahu juga biasanya untuk yang ke lembaga-lembaga pendidikan gitu kan ya, yang banyak turun ke lapangan itu biasanya dari misalnya ada BPK gitu ya, KPK misalnya. Jadi kasus seperti itu, tapi untuk misalnya tadi untuk mengangkat apakah hak-hak dari pengajar atau dosen tadi diberikan oleh lembaganya itu kayaknya tidak tersentuh gitu ya. Jarang tersentuh. Atau bisa jadi punten ya, kurang keras suara dosennya. Betul. Salah satunya itu. Nah. Termasuk saya ini agak keras. Artinya saya itu bukan memikirkan diri ya, bukan memikirkan secara personal ya, ngobrol begini itu karena menyuarakan sesuatu yang kadang saya pernah membuat sebuah update status gitu ya di media sosial, kemudian di media sosialnya itu sepi, tidak ada yang komen dan sebagainya, tapi nge-DM banyak gitu. setuju, teruskan. Oh, yang lain itu sebetulnya sama, setuju. Cuman ada orang yang nggak mau menyuarakan itu gitu. Nah tadi mungkin benar, kurang kenceng suaranya. Dosen kalau nggak kenceng ya dianggapnya ya istilahnya bayi tecerik gitu. Dianggapnya baik-baik saja, kan belum tentu bisa wae engap gitu. Bisa wae bengek atau keselak kan gitu ya. Sebetulnya enggak karena kita diam itu baik, semuanya baik-baik saja. Apalagi dengan undang-undang yang sekarang, wah keren sekali, kewajibannya itu keren. Bahkan rekan saya sering ngomong gini, hayo we kewajibannya dibikin, kabar gembira haknya belum pernah ada gitu. Itu hanya di belakang aja beraninya ngomong gitu. Di belakang ada, yang frontal juga ada. Okay. Ada di forum gitu. Ini ya bisa jadilah gitu bagian karena kurang kenceng juga kita tuh sebagai dosen untuk mensuarakan ini gitu. Atau harus viral dulu Pak? Bisa ya. Bener, kalau sekarang kan pola di kita gitu. Tuh viral mau beres gitu ya, tuh viral mau beres. Sugan jadi viral. Karena ini ketika ini memang disebutnya itu didengar, yang mendapat manfaat itu banyak. Betul. Yang mendapat manfaat itu banyak. Bukan hanya saya pribadi misalnya sebagai dosen, tapi mahasiswa akan mungkin dapat aksesnya karena dosennya. Betul. Ketika orang sudah kebutuhan pribadinya terpenuhi, ya, dia dengan mudahnya untuk memberi ke orang lain. Iya. Tapi gimana mau memberi ke orang lain? Dia Kalau juga sendirinya itu kekurangan. ketulungan gitu. Iya, benar. Salah satunya gitu, dan bisa dinikmati oleh banyak orang di lintas lembaga. Betul. Iya. Menurut saya gitu ya. Tapi gimana? Saya tahu lah.
Oke. Jadi intinya adalah ternyata kondisi dosen itu tidak baik-baik saja. Nah, itu nggak bisa dibilang tidak. Walaupun bersuara, ya menuju engap. Gitu. Sehingga yang bengek kan gitu ya. Jadi dia nggak teriak-teriak, yang bengek itu ngap-ngapan gitu ya sebenarnya. Tunduk. Jangan sampai nunggu ke ayah gitu. Awatasnya lamun aya kan kumaha ke pendidikan Indonesia ke depan betul. Jadi ayolah melek gitu nya. Ini kasihan dosen-dosen gitu dibantu. Oke, ada lagi Pak? Ada yang mau disampaikan terakhir? Ya mudah-mudahan itu aja lah. Intinya ada suara dosen ini lebih didengar ya. Terutama untuk dosen-dosen di level swasta. Karena mereka yang banyak tidak terlindungi secara undang-undang. Dan saya tadi bilang, cukup apa sih duit 500.000, ada dosen yang gajinya segitu setiap bulan. Iya. Buat ongkos saja habis dalam sebulan, terus dia hidupnya gimana gitu. Terus ini harus menjadi perhatian serius dan tidak bisa cukup dengan mengatakan ikhlas. Ya, kalau sudah saling memenuhi hak dan kewajiban baru kita ngomong istilahnya ikhlas. Ada legal right, ada moral obligation lah gitu ya. Legal right-nya penuhi dulu. Nah, nanti ngomong moral obligation, sok standar minimal udah UMK udah dipakai gitu misalnya, atau UMR atau mungkin lebih dari itu enak gitu ya. Ketika nanti udah terpenuhi itu baru ngomong, ya udahlah sing ikhlas ya, karena kita sudah semampunya begitu, sesuai undang-undang. Jangan sampai ikhlas dijadikan bayaran gitu. Hanya sebagai bayaran. Ada pepatah gini Pak ya, kita teh jangan mau dicintai gitu ya, tapi kita tidak mau mencintai gitu. Nah, lembaga tolong jangan seperti itu gitu. Ada bantuan Pak. Karena berbanding lurus akan ketika lembaganya loyal terhadap karyawan ataupun kepada pegawainya, dedikasinya dari karyawan pun akan sendirinya dengan meningkat gitu. Akan bangga dengan institusinya, akan disebutnya all out dengan institusinya. Tapi ketika hare-hare ya sama jatuhnya hare-hare gitu. Bertepuk sebelah tangan Pak. Nah, gitu. Bertepuk sebelah tangan gitu. Oke. Tidak terasa ya hampir sejam. Ngobrol. Masih ramai Pak ya, tapi karena kita ini sudah waktunya keterbatasan waktu. Terus poin gitu. Di sore itu tekna. Jadi udah closing, atau kita terima kasih dulu buat Pak dosen Pak ya. Sudah menyempatkan waktu di podcast Mamang. Tadi mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang positif Pak ya, tadi. Betul. Walaupun misalnya Bapak tadi di sini berbicara pribadi sendiri gitu ya, tapi tentu yang dibawa itu bukan atas nama pribadi. Jadi akan ada insya Allah feedback yang positif baik untuk generasi yang selanjutnya atau misalnya untuk para rekan-rekan dosen saat ini gitu. Betul. Amin. Ya minimalnya kita bisa rada kenceng suaranya Pak. Di sinilah. Tapi kalau saya sebagai seorang desain grafis, tapi kalau di seharian jadi desain gratis.